dalam satu buah buku yang namanya Ekspedisi Cengkeh, dan hari ini dibuat sebuah pameran besar. Sebagai tokoh adat yang dari Maluku, saya diundang ke sini untuk hadir bersama-sama adat untuk menyaksikan acara ini. Saya ingin menyumbangkan sebuah lagu Pulau Emas. Bagi kami Nusantara, pulau yang kaya harta pusaka, peninggalan moyang-moyang, wadai zaman purbakala, selalu dijaga dewa-dewa. Jika saya sebut kata Maluku, apa yang terlintas di kepala Tuan dan Nyonya? Itu Tuan yang di pojok sana sedang berpikir. Walhasil, ia sembuh. Lalu ia memproduksi rokok yang kemudian diberi nama rokok kretek. Tahu Tuan, kenapa dinamakan begitu? Ya, karena saat diisep bunyinya krek, 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 krek. Nah, rokok ini kemudian menjadi semacam rokok obat. Iya, rokok obat. Gimana persiapannya? Bismillah deh. Bismillah. Yang penting ini apa namanya pasti nanti kalau sebelum kali pulang kan harus nanam dua. Ekspedisi Cengkeh, jadi melakukan ekspedisi Cengkeh Nusantara, kemudian hingga menghasilkan sebuah buku, dan pada puncaknya adalah diselenggarakannya pameran Cengkeh pada malam hari ini. Nanti akan ada pembacaan dramatic reading oleh Mas Landung Simatupang, sekaligus akan berkolaborasi dengan Om Elisa Kisya. Jauh-jauh datang dari Haruku. Beliau adalah Kewang Negeri Haruku. Kalau teman-teman pernah dengar ada ikan dipanggil dari laut, beliau salah satu orang yang memanggilnya. Nah, malam ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih saja, tentu saja kepada Romo Banar dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Sanata Dharma. Banyak orang yang kaget, ternyata ada satu spot di Jogja Utara yang luar biasa, yang bisa dipakai terus mungkin di tengah kemiskinan, agenda kesenian di Jogja Utara. Seni itu kok identik dengan selatan terus.
Jadi teman-teman yang ada di utara bisa memakai venue ini supaya nggak terlalu iri dengan Mas Ong CS gitu. Nah, kemudian tentu saja dari Grimis Ungu Production, terima kasih Mbak Ope, terima kasih dari kawan-kawan Insis Press, terima kasih kepada kawan-kawan panitia, termasuk Mas Eko Birowo yang telah menyulap venue ini menjadi sedemikian luar biasa. Dan yang terakhir, saya pikir saya harus berterima kasih kepada teman-teman yang sudah datang jauh-jauh dari Sulawesi, dari Maluku juga, ada kawan-kawan dari Maluku datang. Terus kemudian kawan-kawan semualah yang sudah hadir di sini. Saya kira begitu, Mbak. Tetapi tidak afdol rasanya kalau senimannya yang telah memoles ini semua menjadi sebuah pameran tidak saya panggil ke depan. Jadi silakan Pak Ong Ari Wahyu, Mas Andi Senoaji. Baik, tidak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita sambut dan kita silakan. Tepuk tangan yang sekali lagi untuk Om Landung dan Om Eli. Kalau saya menyebut kata Maluku, apa yang terlintas di kepala perempuan nyonya? Manise. 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 Manise, oh. Dan mungkin Tuan dan Nyonya lupa. Ada sejarah kekejian di sana yang luar biasa, dikenal di seluruh penjuru dunia, yaitu pelayaran Hongni. Pelayaran di abad ke-18 itu bukan hanya membabat habis ratusan ribu pohon cengkeh hanya untuk memonopoli dan mengontrol harganya, tapi juga ekspedisi biadab itu pula yang menghabisi 15.000 orang dari Kepulauan Banda. Cengkeh, Tuan, dan juga pala, Nyonya. Dua tumbuhan itu hanya tumbuh di Kepulauan Maluku, Sejoli. Seperti Tuan dan Nyonya yang di sana, baju kuning, Sejoli. Di Cina, cengkeh disebut Qianghang, rempah kuku. Di barat disebut claw, dari claw karena kuku, seperti kuku bentuknya. Di sini dikenal sebagai cengkeh. Anehnya ini malah tidak dijelaskan di sini kenapa disebut cengkeh. Ada cengnya dan kehnya. Dengan cengkeh, pala dan kayu manis, makanan mereka jadi awet. Dengan cengkeh mereka usir penyakit. Dengan makanan yang awet dan diusirnya penyakit dari tubuh, mereka mulai bisa berpikir untuk berdagang dan punya waktu luang untuk mengembangkan teknologi. Dan akhirnya mereka menemukan kompas. Mereka memasuki babak penting peradaban yang bisa membuat dada mereka mengembang, yaitu revolusi industri. Kemudian mereka mencari tempat di mana ada kedua barang itu.
cengkeh, dan pala. Sebagian misi pelayaran mereka hancur dihajar ombak dan penyakit. Sebagian lagi tersesat. Sebagian lagi akhirnya mereka temukan tempat kami. Kedatangan mereka itu adalah malapetaka bagi kami. Hutang budi dibalas dengan pertumpahan darah. Dan jika cengkeh berbunga, harumnya bisa tercium bermil-mil dari laut. Kampung kami harum, wajah kami cerah, dan dengan cengkeh kami bisa menyekolahkan anak sampai ke Jawa, membangun rumah, membangun kampung, membangun jalan. Bukankah jika perekonomian kami baik, maka akan semakin banyak yang juga kami sumbangkan buat bangsa ini. Kami akan semakin banyak memberi barang, kami akan semakin banyak menyumbang pajak, kami akan semakin banyak memberikan anak-anak cerdas untuk kebaikan bangsa ini. Tahun 1970, luas lahan cengkeh mencapai 82.387 hektar. 2 dekade kemudian, luas lahan cengkeh mencapai 724.986 hektar. Swasembada cengkeh dinyatakan tercapai tahun 1991. Namun sayang, pengaturan tata niaga cengkeh oleh pemerintah dengan pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh BPPC justru membuat komoditas ini terpuruk. Harga jatuh, petani kecewa, sebagian lahan dibabat dan sebagian lagi dibiarkan meranggas tak terurus. Ya, itulah saudara-saudara, ulah si pangeran cendana. Ini hamparan lahan cengkeh kita sudah 1 juta hektar dan menghidupi 5 juta penduduk kita. Pertanian cengkeh memang tak secara langsung masuk dalam kalkulasi perhitungan pendapatan negara. Tapi komoditas ini secara real menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Sejak BPPC dihapuskan, harga cengkeh meningkat setiap tahun. Saat ini harga per kilogram cengkeh dibanderol Rp130.000 per kilogram. Coba bayangkan, Rp130.000 per kilogram. Banyak petani cengkeh di daerah kami menyiasati rentang tanam hingga berbunga ini dimanfaatkan untuk tabungan pendidikan. Saat anak-anak kami lahir, kami menanam pohon cengkeh. Dalam waktu 5 hingga 7 tahun saat anak-anak mulai bersekolah, pohon cengkeh sudah menghasilkan. Dari hasil pertanian cengkeh, kami membayar biaya pendidikan anak-anak sampai perguruan tinggi. Dalam sehari kerja, rata-rata pemanjat cengkeh mendapatkan penghasilan sebesar Rp100.000. Bersih. Makan 3 kali sehari sudah kami tanggung, termasuk rokok. Mereka pun kami yang menanggung. Juga tempat mereka menginap, mereka sudah kami anggap sebagai bagian dari saudara kami sendiri. Bahkan untuk daerah-daerah yang sulit kami jangkau, para pemetik bisa meminta agar picah ingat. Artinya hasil panen dibagi 2. Nah, di sana, di tempat kami, mereka yang tidak punya tanaman punya hak hasil juga, hak hasil yang sama dengan kami yang punya. Oh, ketika musim panen cengkeh datang, tidak semua bunga cengkeh habis dipetik. Selalu ada sisa bunga yang dibiarkan bertahan di pohon. Petani cengkeh seperti kami ini mengajarkan bahwa orang tidak boleh rakus. Dan dari sana pula terbentuk sistem jejaring sosial masyarakat. Mereka yang tidak memiliki pohon cengkeh turut merasakan kebahagiaan musim panen dengan mengumpulkan cengkeh yang tidak terpetik. Cengkeh berkaitan erat dengan musim doi, uang bagi anak-anak di sekitar lahan cengkeh. Dengan wadah kaleng susu,
disebut cupa cengkeh. Mereka mengumpulkan cengkeh yang berguguran di tanah, lantas disetorkan kepada pengepul. Sebagian dari anak-anak itu membeli mainan, sebagian membeli pakaian, ada juga yang membeli buku. Bukan hanya itu, untuk cengkeh yang baru kami petik hari pertama, itu kami persembahkan untuk Tuhan. Cengkeh persembahan untuk membangun gereja, membangun masjid. Jika ada waktu yang luang, Tuan dan Nyonya datanglah ke kampung kami. Anda akan melihat bagaimana kami bernyanyi di atas pohon cengkeh. Anak-anak kecil bersukaria, semua gembira. Ada satu pantun yang memilih mau bilang pada kaum semua, siapa yang pernah ke Maluku akan mendengar mengenai ikan cekalang di Galala. Ikan cekalang di Galala kalau dijual sangatlah laku. Kalau dengar cengkeh dan pala, itu hasil dari Maluku. Semoga ingatan kita tidak pernah pudar atas apa yang menimpa kopra, kelapa. Kita punya laut dengan garis pantai terpanjang di dunia, surga bagi kelapa. Uang kita melimpah waktu itu. Tapi mereka, orang-orang itu, menempuh cara-cara yang baru untuk menghancurkan kita. Mereka melakukan kampanye bahwa minyak kelapa tidak sehat. Mereka membuat akal-akalan atas nama penelitian. Lambat, tapi akhirnya kita tahu perekonomian kopra hancur. Ada satu pantun yang kita mau bilang lagi untuk saudara semua. Di Haruku banyak kelapa, negeri yang indah di tepi kali. Biar orang mau bilang apa, kumpul bersaudara senang sekali. Kalau kumpul seperti begini, saya ingat kalau dibilang kumpul orang gandong itu saudara paling dekat. Dan kalau kumpul orang gandong itu, aduh, tidak ada arti apa-apa di dunia ini kalau kita orang gandong tidak pernah berkumpul. Dari Maluku naik andong, tiba di sini dengan om sini, ingin kumpul dengan saudara gandong, beta datang nyanyi di sini. Papa cedah kayu sadika, taruh akan di atas tanah. Mari pertahankan Bhinneka Tunggal Ika, karena Indonesia perlu warna.
Hari ini mungkin kita besok dan lusa pemilih akan berpisah pulang ke Maluku. Tapi ada satu pesan juga untuk kita semua. Mama pun hati sangat gelisah karena hutang mau ditagih. Besok dan lusa keton berpisah, di lain waktu bertemu lagi. Dan demikian pembukaan untuk pameran cengkeh Nusantara Revolusi belum selesai.